Om Swastiastu, selamat malam. Baik, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Chandra Dewi. Saya dari kelas 3C. Baik, saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh ibu dosen saya yang cantik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian APE berdasarkan cerita tentang Taman Belajar Pelangi. Nah, APE dalam Taman Bermain Pelangi di sini tidak hanya adalah permainan pembelajaran edukatif, tetapi APE di sini memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan anak secara holistik. Beberapa poin penting tentang APE yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu APE sebagai alat pembelajaran yang efektif. APE tersebut menjadi media pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak dapat belajar bermain menjadi lebih bermakna dan tidak membosankan. APE juga mendukung perkembangan berbagai aspek, yaitu yang dapat dirancang baik untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, sosial emosional, dan bahasa anak. Seperti yang terlihat dalam cerita tersebut, APE seperti puzzle, balok konstruksi yang dapat membantu perkembangan kemampuan berpikir logis, keterampilan motorik halus, dan kreativitas anak. APE juga perlu dipilih dengan tepat ya, karena harus memperhatikan, di sini pendidik harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Selain itu, penggunaan APE juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi di atas dalam cerita tersebut. Sebelumnya Ibu Dewi menggunakan APE baru. Beliau melakukan diskusi dengan guru-guru untuk memastikan APE tersebut sesuai dengan aman untuk anak-anak. APE perlu dirawat dan dikembangkan. APE itu perlu dirawat dan dikembangkan secara berkala agar tetap bisa berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan dengan jangka waktu yang lama. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani, beliau mengembangkan puzzle yang ada agar lebih menarik dengan menambahkan warna-warna yang cerah sehingga tampak lebih menarik dan anak-anak semakin suka dengan permainan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa Ibu Dewi menekankan pentingnya kedudukan dan urgensi APE di satuan PAUD. Baik, saya akan menjawab. Ibu Dewi menekankan pentingnya kedudukan dan urgensi APE di satuan PAUD karena ada beberapa alasan. Yang pertama, APE sebagai alat pembelajaran yang efektif yang dapat membuat pembelajaran itu akan lebih menarik dan bermakna bagi anak-anak. Kemudian APE mendukung perkembangan holistik anak. APE dapat merangsang berbagai aspek perkembangan anak seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu APE dapat merangsang kognitif anak, sosial emosional, motorik, dan perkembangan bahasa. APE juga dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. APE yang tepat itu dapat membantu anak mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. APE mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. APE yang bervariasi itu akan membuat anak-anak semakin senang dalam belajar. Ibu Dewi menyadari bahwa APE bukan hanya sekedar bermain, tetapi APE merupakan alat yang penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini, dan dengan menggunakan APE yang tepat, anak-anak dapat belajar dengan efektif, menyenangkan. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemilihan APE yang sesuai dengan cerita di atas. Baik, saya akan mencoba menjawab prinsip-prinsip pemilihan APE, yaitu dari segi keamanan,
Yang pertama ada bahan alam. APE yang dipilih harus terbuat dari bahan yang aman dan tidak menggunakan zat berbahaya dan tidak memiliki bagian yang tajam atau yang membahayakan anak. Kemudian konstruksi yang kuat. APE harus memiliki konstruksi yang kuat dan stabil untuk mencegah kecelakaan pada saat digunakan oleh anak. Kemudian perawatan yang berkala. APE perlu diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan yang bisa membahayakan pada anak. Dan APE yang dipilih harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik dari segi kognitif, motorik, maupun sosial emosional. Nah, dalam merangsang perkembangan APE harus dirancang untuk merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Nah, dari segi edukatif, nilai pembelajaran, APE harus memiliki nilai edukatif yang dapat membantu anak belajar dengan berbagai hal, seperti mengenal huruf, warna, bentuk, dan konsep sederhana. APE juga harus dirancang agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga anak lebih tertarik untuk belajar. Varian pemilihan APE juga harus bervariasi untuk memenuhi minat dan kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap anak. Kemudian APE yang menarik perhatian. APE harus memiliki desain yang menarik dan berwarna-warni hingga anak menjadi semakin tertarik untuk memainkannya. Dan yang terakhir yaitu sesuai kebutuhan, APE yang dipilih juga harus dengan kebutuhan minat anak. Seperti itu. Soal berikutnya yaitu identifikasi tujuan dan fungsi pembuatan APE yang ditunjukkan dalam cerita tersebut. Baik, akan saya coba jawab. Tujuan dan fungsi pembuatan APE yaitu untuk mendukung pembelajaran atau perkembangan pada anak, membuat pembelajaran, memenuhi kebutuhan belajar anak, memfasilitasi interaksi sosial, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya APE yang sesuai dan menarik, kualitas pendidikan itu di dalam taman kanak-kanak diharapkan dapat meningkat. Secara singkat, tujuan utama dalam pembuatan APE yaitu dalam cerita ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anak usia dini sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian soal berikutnya, bagaimana guru di Taman Belajar Pelangi memastikan keamanan dan keselamatan APE? Sebutkan langkah-langkahnya. Baik, akan saya coba menjawab. Langkah yang pertama yaitu guru harus mengadakan diskusi untuk mengevaluasi setiap APE baru. Guru membuatkan daftar periksa untuk mengevaluasi setiap APE yang secara detail. Guru melakukan standar keamanan. Guru juga melakukan pengamatan pada anak yang menggunakan APE, dan pemeliharaan secara berkala juga sangat harus diperhatikan. Dan guru harus berinovasi juga dalam menciptakan APE. Kemudian jelaskan bagaimana potensi resiko dalam penggunaan APE yang dapat diidentifikasi dan ditanggulangi. Baik, saya akan mencoba menjawab. APE dapat ditanggulangi melalui beberapa cara, yaitu evaluasi awal, yaitu pemeriksaan fisik dan analisis fungsi, resiko fisik, resiko penggunaan, dan tingkat keparahan. Dalam penanggulangan resiko yaitu diadakan yaitu perbaikan dan pergantian, atau juga dapat digunakan peraturan penggunaan atau pemantauan juga, dan pelatihan. Soal berikutnya yaitu jelaskan upaya menjaga mutu APE yang dilakukan oleh Taman Belajar. Adapun beberapa upaya yaitu melakukan diskusi atau evaluasi, daftar pustaka, dan standar keamanan, pengamatan penggunaan, pemeliharaan berkala, dan inovasi dan kreativitas. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memastikan bahwa APE yang ada
dapat mendukung perkembangan anak secara optimal, aman, dan menyenangkan. Baik, terima kasih.